Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah pendidikan IPS SD. Kita sudah bertemu di sesi keempat sekarang. Oke, saya akan membahas mengenai sikap dan nilai dalam ilmu IPS. Langsung saja, berkaitan dengan sikap dan nilai dalam ilmu IPS. Apa itu nilai? Mari kita lihat mengenai konsep nilai itu sendiri, bahwa menurut proses sejari bahwa nilai itu disebut sebagai sistem nilai, yang itu adalah keyakinan, kepercayaan, norma, atau kepatuhan-kepatuhan yang dianut oleh seseorang atau kelompok masyarakat. Kemudian, menurut Prakel dalam Hussein Ahmad 81, nilai itu merupakan standar tingkah laku, keindahan, efisiensi, atau penghargaan yang telah disetujui seseorang, di mana seorang berusaha hidup dengan nilai tersebut serta bersedia mempertahankannya. Kemudian selanjutnya, menurut Richard Mille dalam Visi Soyu 2005 bahwa nilai adalah patokan atau standar pola-pola pilihan yang dapat membimbing seorang atau kelompok ke arah satisfaction, kemudian fulfillment and meaning. Nah, nilai ini biasanya merupakan sebuah value ketika yang berlaku di masyarakat begitu. Karena masyarakat itu merupakan penghasil keyakinan, nilai, kepercayaan, norma, gitu ya. Kemudian selanjutnya, berdasarkan sifatnya, nilai dibedakan menjadi 4, yaitu nilai sebagai suatu bentuk keyakinan, memiliki komponen kognitif, afektif, dan psikomotor, gitu ya. Kemudian selanjutnya, nilai yang memiliki sifat relatif, stabil, dan bertahan dari waktu ke waktu mengikuti kelangsungan hidup sistem sosial budaya masyarakat yang bersangkutan. Jadi nilai itu dianut biasanya sesuai dengan sosial budaya atau sistem sosial yang dianut oleh masyarakat yang memiliki keyakinan terhadap nilai tersebut. Kemudian selanjutnya nilai dengan 2 kategori, yaitu nilai instrumental dan nilai terminologi. Nah, kemudian nilai-nilai yang disusun atau diorganisasikan ke dalam suatu sistem nilai yang menjadi keyakinan mengenai pola-pola hidup manusia yang terus berkembang sesuai dengan perkembangan budayanya. Selanjutnya, menurut pencerahan Ningrat, sistem nilai budaya yaitu suatu sistem nilai budaya terdiri dari konsepsi-konsepsi yang hidup dalam alam pikiran yang sebagian besar berasal dari warga masyarakat, yaitu mengenai hal-hal yang harus mereka anggap amat bernilai dalam hidup. Kemudian selanjutnya, nilai secara umum, gitu ya, dapat memiliki konsep atau karakteristik tertentu, yaitu nilai itu pada umumnya adalah ukuran tentang baik dan buruk, gitu ya. Kemudian selanjutnya, nilai itu berupa tata laku, tentang tata laku yang telah mendalam dalam kehidupan masyarakat atau tercermin dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya, nilai adalah pencerminan budaya suatu kelompok masyarakat, gitu. Kemudian, nilai apabila ditinjau dari sistem nilai merupakan pedoman kehidupan masyarakat yang lebih tinggi tingkatnya daripada norma sosial, gitu. Jadi tingkatan nilai ini lebih tinggi dari norma, sehingga norma itu merupakan turunan dari nilai. Kemudian karena norma sosial itu juga bersumber dari berpedoman pada sistem nilai tadi, gitu ya. Selanjutnya, selain nilai, ada yang disebut dengan sikap. Nah, sikap ini merupakan cerminan cerminan yang ditimbulkan oleh respon masyarakat terhadap nilai tersebut, begitu. Nah, itu disebut dengan sikap. Sikap ini biasanya penilaian antara baik dan buruk, begitu. Nah, kita lihat dulu konsep mengenai sikap itu sendiri, bahwa sikap adalah suatu disposisi atau keadaan mental di dalam jiwa dan diri seorang individu untuk bereaksi terhadap lingkungannya, gitu ya, respon, gitu ya, baik itu lingkungan masyarakat ataupun lingkungan manusia itu sendiri, nah, maupun lingkungan alamiah atau lingkungan fisik. Kemudian sikap adalah keadaan yang ada pada diri manusia yang menggerakkan untuk bertindak. Sikap menyertai manusia dengan perasaan-perasaan tertentu dalam menanggapi objek dan semua itu terbentuk atas pengalaman. Kemudian yang ketiga adalah sikap merupakan kesiapan merespon yang sifatnya positif dan negatif, gitu ya, terhadap objek atau suatu situasi secara konsisten. Nah, secara sederhana, apa itu sikap? Sikap adalah proses pembelajaran di sekolah, bahwa penilaian sikap dalam proses pembelajaran di sekolah dapat diartikan upaya sistematis
dan sistemik untuk mengukur dan menilai perkembangan siswa sebagai hasil dari proses pembelajaran yang telah dijalaninya. Selanjutnya, ada beberapa teori tentang perubahan sikap. Yang pertama, yaitu learning theory atau teori pembelajaran. Nah, dalam teori ini, ada yang disebut dengan penyampai, kemudian ini adalah komunikasi informasi yang disampaikan penerima dengan penyampai situasi, begitu. Penyampai dan penerima situasi. Jadi, teori pembelajaran ini adalah seperti komunikasi yang dua arah, tidak hanya satu arah. Kemudian selanjutnya, ada teori fungsional. Nah, teori fungsional ini menekankan bahwa sikap adalah sebagai alat atau instrumental sebagai pertahanan diri atau ego defensif, sebagai kenyataan nilai atau value ekspresif, dan sebagai pengetahuan atau knowledge. Kemudian yang ketiga adalah teori pertimbangan sosial atau social judgment theory. Nah, dalam perubahan sikap, ruang gerak penerimaan atau sikap itu biasanya bersifat evaluatif, begitu ya, ketika kita menyukai sesuatu dan atau tidak menyukai sesuatu, begitu. Kemudian ini disebut dengan latitude of acceptance. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah ruang gerak tidak pasti. Jadi sikap ini merupakan ruang gerak tidak pasti yang disebut dengan latitude of non-commitment. Nah, yang ketiga adalah ruang gerak penolakan atau latitude of rejection. Jadi sikap itu bisa berarti juga kita menolak suatu hal yang tidak kita sukai. Kemudian selanjutnya, pertanyaannya apakah nilai itu penting, gitu ya, untuk ditanamkan bagi peserta didik? Tentu jawabannya adalah penting karena sikap ini merupakan satu aspek dari pendidikan karakter itu sendiri. Jadi sikap ini akan tercermin bagi peserta didik, bagaimana ketika ia mengalami nilai dan norma akan tercermin dengan sikap yang ia timbulkan atau respon yang ia timbulkan. Kemudian selanjutnya, berkaitan dengan itu, ada teori-teori yang mengatakan, ada teori yang memberikan pemahaman begitu ya, bagaimana anak ketika dibelajarkan ketika kecil, bagaimana dampak ketika dewasa begitu. Nah, ini menurut teori Dorothy Longnow, bahwa jika anak hidup, salah satu poinnya adalah ya, jika anak hidup dengan kecaman, mereka belajar untuk menutup. Nah, itu unsur negatifnya. Nah, tapi ada juga ketika kita melihat bagaimana ketika anak ditanamkan dengan nilai-nilai hidup yang positif. Contohnya, berarti jika anak-anak hidup dengan toleransi, mereka belajar kesabaran. Kemudian jika anak hidup dengan pujian, mereka belajar apresiasi. Ketika anak-anak hidup dengan penerimaan, mereka belajar untuk mencintai dan lain sebagainya. Nah, jadi pola anak ketika mereka menimbulkan sikap atau perilaku ketika mereka dewasa, nah itu tidak terlepas dari penanaman nilai atau norma ketika mereka berada di usia sekolah dasar, gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya berkaitan dengan perbandingan, begitu ya, perbandingan atau komparasi ketika kita ingin menetapkan proporsi sejauh mana penerapan sikap dan nilai itu pada anak besarnya ketika SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Nah, jadi proporsinya lebih kita bisa lihat sekolah dasar ini attitude atau sikapnya jauh lebih besar ya, dibanding tingkat pendidikan yang lebih tinggi di atasnya. Gitu. Jadi penanaman sikap itu lebih besar porsinya dibanding dengan pengetahuan maupun keterampilan. Meskipun memang kita tidak mengatakan bahwa keterampilan atau pengetahuan itu tidak lebih penting dibanding sikap, tapi yang jelas adalah bahwa penanaman sikap itu sangat didominasi ketika anak berada di usia sekolah dasar. Begitu. Kemudian bagaimana sih cara mengintegrasikan pendidikan nilai di sekolah dasar? Oke, yang pertama, kita lihat beberapa ada pendekatan yang dapat dijadikan sebagai penerapan pendekatan pembelajaran di sekolah dasar, yaitu pendekatan penanaman nilai. Nah, ini ada beberapa sintaks pembelajaran yang memang dikaitkan dengan penanaman nilai itu sendiri atau inculcation approach. Kemudian yang kedua adalah pendekatan perkembangan kognitif, pendekatan klarifikasi nilai, dan pendekatan pembelajaran berbuat. Nah, biasanya ini pendekatan-pendekatan ini digunakan dalam pembelajaran yang sifatnya memang untuk menanamkan nilai di sekolah dasar, baik itu IPS maupun pendidikan keluarga negaraan. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan sikap dan nilai dari IPS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.